Adu kekuatan dan Juma dan Havertz, The Gunners berpotensi curi 3 poin. Mesut Ozil baru Arsenal, Mikel Arteta rekrut manipulator bola andal. Fabrizio Romano update upaya pembajakan Manchester United untuk bakat muda The Gunners. Adu kekuatan dan Juma dan Havertz, The Gunners berpotensi curi 3 poin. Saat Liverpool dan Barcelona melaju ke babak 16 besar, Arsenal menjadi tim berikutnya yang akan melaju ke babak berikutnya. Karena pasukan Mikel Arteta menuju semenanjung Liberia, Tiga mengetahui bahwa kemenangan atau hasil imbang pun akan membuat mereka dengan nyaman lolos ke fase berikutnya tanpa perlu playoff 2 leg. Ya, Arsenal akan bertandang ke Spanyol menghadapi Girona di Estadi Municipal de Montilivi, yakni dalam laga matchday ke-8 Liga Champions 2024-2025 pada Rabu dini hari. The Gunners berpotensi melanjutkan tren positif mereka di kompetisi Eropa. Dalam 7 pertandingan yang sudah dijalani Arsenal di Liga Champions musim ini, The Gunners 5 kali menang, 1 kali bermain imbang dan sekali kalah. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya di Liga Champions selalu menang. Tren positif itulah berpotensi berlanjut di markas Girona. Alasannya tak lepas dari kondisi tim tuan rumah yang belakangan sulit meraih kemenangan, di mana 3 kekalahan beruntun didapatkan Girona belakangan ini. Bahkan tren negatif pun juga dialami Girona di kompetisi Eropa, di mana dalam 7 Liga Champions musim ini klub Spanyol itu baru sekali menang. Sisanya Girona selalu kalah dan membuat mereka terpuruk di papan bawah Liga Champions. Dalam pertandingan ini skor 2-0 pun diprediksi akan menjadi milik Meriam London. Arsenal diprediksi akan menurunkan David Raya, Julian Timber, Saliba, Kiwior, Lewis Kelly, Odegaard, Jorginho, Rice, Ethan Norderi, Havertz dan Martinelli sebagai 11 pertama mereka. Untuk itu menarik, akankah The Gunners melanjutkan tren positif yang telah dibangun? Mesut Ozil baru Arsenal, Mikel Arteta rekrut manipulator bola andal. Arsenal memasuki jendela transfer Januari dengan mengetahui bahwa merekrut pemain merupakan suatu kebutuhan, bukan lagi sebuah kemewahan. Sayangnya, dengan sisa waktu seminggu di bursa transfer, tim asuhan Mikel Arteta belum juga menuntaskan urusan apapun kendati sejumlah nama dikaitkan dengan kepindahan. Padahal Arsenal juga ingin memperkuat lini tengah mereka dan dapat melakukannya pada musim panas dengan mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Namun demikian, dia bukanlah satu-satunya gelandang yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Emirates, di mana David Ornstein mengungkapkan pada hari Jumat bahwa The Gunners sedang mengusahakan untuk mendatangkan pemain muda berbakat Rosberg yang berusia 18 tahun adalah Sverre Nipan. Lebih lanjut dilaporkan oleh jurnalis Grammy Bailey bahwa Arsenal yakin mereka dapat mengalahkan Manchester United dan Manchester City untuk mendapatkan gelandang remaja berbakat ini. Gelandang kreatif yang tampil di level tim utama di Norwegia itu langsung membangkitkan kenangan awal karir Martin Odegaard. Memang, Nipan sendiri telah berlatih dengan tim utama Rosenborg sejak usia 14 tahun, dan meskipun ia tidak menggantikan kapten Arsenal sebagai pemain termuda dalam sejarah Liga Utama Norwegia, namun kemajuan kedua pemain itu sangat mirip. Begitu pula gaya bermain mereka. Diberkati dengan kemampuan untuk menciptakan gol serta mencetaknya sebagai remaja yang lincah, Nipan mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist sepanjang musim Eliteserien 2024, sehingga ia telah memberikan dampak di level tim utama. Nipan sendiri adalah manipulator bola yang pintar. Demikianlah kata Martinsen. Dia tidak eksplosif tetapi pintar dalam cara dia berputar dan menunda sentuhan untuk membuat bek melakukan dan memperbaiki mereka, lalu berputar kembali melewati mereka dengan begitu mudah. Nipan juga disebut sebagai pengendali permainan yang mengutamakan umpan dan memiliki umpan akhir yang mematikan. Itulah yang membuat Ozil bangga di masa jayanya. Pemain Jerman itu mencetak gol, tetapi mantra awalnya adalah selalu mencari assist dan memberikan peluang mencetak gol bagi pemain lain. Martinsen pun melanjutkan, dengan tipuan tubuh dan gerakan bahu yang cerdik, Nipan pun dapat melewati pemain lawan. Itu tentu saja kualitas lain yang digunakan Ozil dengan sangat teratur untuk mengalahkan penggawalnya. Tentu saja, pikiran pertama Arsenal pastilah menambah jumlah gol di skuad mereka.
Akan tetapi ketika bakat potensial elit seperti Dipan datang dan Anda dapat mengontraknya, itu merupakan tawaran yang sulit untuk ditolak. Pikirkan saja ketika remaja itu bermain bersama pemain muda lain seperti Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly di masa depan merupakan suatu yang begitu menggairahkan. Fabrizio Romano update upaya pembajakan Manchester United untuk bakat muda The Gunners. Manchester United dilaporkan tengah berusaha menggagalkan rencana Arsenal dalam mempertahankan salah satu pemain muda berbakat mereka, Aiden Heaven. Pemain akademi The Gunners tersebut pun juga dikabarkan menarik minat Barcelona dan Eintracht Frankfurt yang membuat masa depannya menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Sementara menurut laporan dari Fabrizio Romano di saluran YouTube-nya, Manchester United sendiri telah memulai upaya serius untuk mendatangkan bakat muda ini. Upaya itu dilakukan setelah sebelumnya mereka sukses merekrut Chido Obi Martin dari Akademi Arsenal pada bulan September lalu. Romano pun menjelaskan bahwa Arsenal sebenarnya telah menawarkan kontrak baru kepada Heaven untuk mempertahankannya di London Utara. Namun sang pemain tampaknya tergoda dengan perhatian yang diberikan oleh United, terutama setelah ia menghadiri pertandingan di Old Trafford pada hari Kamis lalu, di mana United mengalahkan Rangers 2-1 dalam laga Liga Eropa. Romano pun juga menambahkan bahwa Heaven tidak hanya menerima tawaran dari United, tapi juga dari Eintracht Frankfurt, di mana klub asal Jerman itu pun juga dilaporkan telah menghubungi Arsenal dan ikut tertarik untuk bekerja sama dengan pemain muda ini. Di sisi lain, manajer Arsenal Mikel Arteta ketika ditanya tentang masa depan Heaven, memilih untuk tidak memberikan pernyataan spesifik. Arteta hanya menjelaskan bahwa membahas kontrak pemain secara individu bukanlah tugasnya.